Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir Firdaus An-Naim, majelis ke-12 surah Al-Fatihah. Melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya, kita sampai pada ajabtu minal harakati ghairi sukuni di sini ya. Nah, lanjut masih membahas ayat yang ke-7 dari surah Al-Fatihah. Wala nah, walad dolina wal maghdubu alaihim humul yahudu. Tafsir dari walad dolin dan tidak pula masuk golongan orang-orang yang sesat. Hadis ini pengertiannya wal maghdubu alaihim atau orang-orang yang mendapat kemurkaan atas mereka, hum yaitu al-Yahud, orang-orang Yahudi. Waddalluna humun nasoro. Dan orang-orang yang sesat, hum mereka yaitu an-nasoro, orang-orang Nasrani atau Kristen. Kenapa kok pendapat seperti ini sangat populer sekali terkait dengan tafsir ayat ke-7 itu? Kama fil hadis, sebagaimana apa yang telah tertera di dalam hadis alladzi rawahu Turmudiyu, yang telah diriwayatkan oleh Turmudi. Ya, kalau rawahu ini arti aslinya aktif ya, yang meriwayatkannya ya. Yang telah meriwayatkannya siapa? Imam Turmudi. Nah, kalau di penerjemahan bahasa Indonesia bisa dibuat pasifnya yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini sebagian ulama menyebut Turmud, sebagiannya menyebut Tirmid dari kota asalnya. Boleh dibaca At-Turmudiyu, ada yang lain membaca At-Tirmidhiyu. Kalau saya pribadi cenderung pada pendapat Turmudi. At-Turmudiyu. An Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim, salah seorang sahabat Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi pernah berkata, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dolalun. Bagaimana kata Nabi? Yahudi adalah yang mereka itu dibenci atau dimurkai oleh Allah. Sementara an-nasara, orang-orang Kristen itu adalah sesat. Orang-orang Kristen itu kesesatan. Nah, bagaimana kita memaknai ini? Wa kullun minal yahudi wan nasara wa kadzalika sairul kuffari maghdubun alaihim wa dallun. Nah, setiap dari orang Yahudi, golongan Yahudi dan golongan Kristen, dan sebagaimana pula sisanya orang-orang yang kafir. Kata-kata syair ini adalah salah satu kekhasan bahasa Arab ya, yang kalau dibahasakan lain agak kurang pas. Karena syair ini
untuk menunjukkan golongan atau orang-orang yang selain yang telah disebut, berarti kan sisanya ya. Jadi orang-orang kafir kan termasuk golongan orang kafir dalam tanda kutip orang yang me tidak tidak mau mengikuti ajaran Islam ya, dengan pengertian itu. Orang yang menutup hati, pikiran dari ajaran agama Islam, itu kan banyak golongannya, termasuk diantaranya orang Yahudi, orang Nasrani. Dan selain mereka, kedua golongan itu, nah, dengan sisanya dari kedua golongan itu, entah itu penyembah berhala, penyembah api, dan lain-lainnya itu. Nah, ini namanya sair, maka nggak bisa dipakai jami atau yang lain. Kalau jami kan mencakup semuanya, ini kan tercakup semua. Kalau sair itu yang tersisa dari yang tidak disebutkan tadi. Nah, setiap dari mereka semuanya dan umumnya orang kafir itu pasti mereka itu dimurkai Allah dan juga sesat. Tetapi lakin al-ghadabu akhassu awsafil yahud. Ini kalau dibaca lakin yang sukun berarti ini al-ghadabu. Kalau dibaca lakinna maka ini otomatis nasab. Lakinnal ghadaba. Nah, kalau saya baca lakin saja karena ya kita kembali ke kebiasaan orang Arab ya. Kalau tidak ada kekhususan sebab yang mengharuskan ini harus dibaca dengan tasdid, padahal tasdid itu berat, ya kita pilihnya yang ringan, lakin. Contohnya kalau dalam Al-Quran, lakini rosikhuna. Nah, itu kan marfu. Walakinnal ladina kafaru itu statusnya mansob. Nah, ini contohnya dengan takhfif, dengan ringan, maka kita baca kaidahnya ya asluhu lakin itu ya ringan. Kecuali ada sebab-sebab tertentu atau nas yang memang menunjukkan korinahnya ini harus lakinnah ya, baru dibaca lakinnah. Nah, lakinil ghadab, tetapi kemarahan atau kemurkaan akhassu itu lebih khusus. Akhassu awsafil yahudi itu sifat-sifat yang lebih khusus bagi orang Yahudi. Kenapa? Li'annallaha ta'ala hakama alaihim bihi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghukumi atas mereka dengan al-maghdub alaihim itu, dengan kemurkaannya. Mana buktinya? Fi qawlihi azza wa jalla, dalam firman Allah, malla'anahu Allah wa ghadiba alaihi, dan seterusnya. Wa ja'ala minhumul qiradata, dan seterusnya itu. Nah, itu kan man, siapa saja atau barang siapa, la'anahu Allahu, yang telah Allah laknat kepadanya, wa ghadiba alaihi, dan Allah murka atas dia, ke man. Berarti man ini tidak hanya satu orang. Jadi aslinya dalam hal him ya, dalam statusnya him. Karena man di sini nggak tertentu jumlah orangnya. Karena ini makanya dimaknai siapa saja. Nah, atau dalam konteks ayat itu memang ceritanya tentang Yahudi. Maka dari sebab itulah mala'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira. Kan di sini jelas, lebih jelas konteksnya lagi. Allah jadikan sebagian dari mereka itu ada yang jadi kera, ada yang jadi babi. Lah itu kan konteksnya sangat Yahudi sekali, kaitannya dengan Bani Israel. Yang mana Bani Israel itu ya umumnya ya al-Yahud. Jadi dari situlah kemudian penafsiran ini muncul dan kemudian legitimasinya dari Nabi bahwa secara khusus sifat maghdub alaihim ini menempel pada Yahudi sebab adanya ayat tadi mala'anahu wa ghadiba alaihi dan seterusnya itu.
Nah, walaupun ya Yahudi tetap ada kesesatannya. Nah, kita lanjutkan. Wan dolalu dan sifat kesesatan akhassu awsafin nasara itu menjadi sifat yang khusus dari sifat-sifat yang lain yang melekat pada Nasrani li'annahu subhanahu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hakama alaihim telah menghukumi atas mereka bihi dengan dolal itu fi qaulihi dalam firman-Nya Allah yang mana wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa adallu an sawa'is sabil. Nah, ayat ini menyatakan, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu atau perintah atau intinya keinginan ya, hawa itu keinginan. Keinginan suatu kaum yang mereka itu telah sesat sebelumnya. Qad dallu min qablu. Tidak hanya telah sesat, tetapi wa adallu katsira. Sesat dan menyesatkan. Dan yang disesatkan itu banyak sekali. Tidak hanya telah sesat, tapi sebelumnya itu mereka sesat plus menyesatkan banyak orang. Nah, dan sesatnya mereka itu dari jalan yang lurus, jalan yang telah ditetapkan Allah. Nah, ayat ini memang konteksnya kaitannya dengan orang-orang Nasrani. Maka dari sinilah muncul sebagai tafsir dari ayat ad-dolin tadi. Jadi ini kaitannya tafsir maksur ya. Tafsir ayat yang ditafsirkan dengan ayat yang lain. Apalagi dikuatkan dengan hadis Nabi. Yang mana status hadis Nabi ini sebagai penafsir yang ya mau nggak mau kita harus akui itu valid, kredibel karena yang bilang, yang menyampaikan adalah Nabi sendiri yang mana Nabi menerima wahyu. Sementara riwayatnya ini walaupun diriwayatkan Imam Turmudi, kita tahu banyak hadis hasan bahkan sahih juga diriwayatkan Turmudi walaupun tidak sampai pada derajat sahihnya Bukhari dan Muslim seperti itu. Nah, jadi ini hadis yang sangat terkenal sekali yang kemudian menjadi tafsiran dari al-maghdub alaihim dan ad-dhalin. Nah, jadi kalau dari penafsiran yang lain yang juga menjelaskan tentang al-maghdub alaihim dan ad-dhalin ini, nah, ada yang menyatakan kenapa Yahudi itu dibenci Allah karena mereka itu aslinya ya akidahnya benar, menyembah satu Tuhan, monoteisme, dan konsep monoteismenya itu sudah benar, benar-benar menyembah satu Tuhan yang mutlak. Mereka biasakan Yahweh atau dengan istilah-istilah yang lain. Eh, Tetapi yang salah itu apa? Sifat keangkuhan mereka, karakteristik mereka yang mana mengklaim bahwa ras Yahudi adalah yang paling unggul, bahkan paling manusia sendiri. Di luar Yahudi itu bukan manusia. Nah, kesombongan itulah yang membuat mereka dimurkai Allah. Yang mana kesombongan itu kan sangat dibenci Allah. Buktinya setan, iblis itu kan dikeluarkan karena sebab kesombongan dan tidak diterima taubatnya. Beda dengan Nabi Adam yang dikeluarkan karena kekhilafan, bukan karena kesombongan. Nah, itu kan lebih mudah ditaubati dan diterima taubatnya. Nah, beda dengan sebab kesombongan itu. Jadi aslinya akidahnya Yahudi itu benar, yang salah adalah karakteristik, attitude mereka, pemikiran, mindset, pola pikir mereka yang mengklaim Yahudi itu adalah yang paling unggul di dunia dan yang paling manusia.
sementara yang lain itu dianggap, kurang atau bahkan tidak manusia. Nah, ini yang dianggap al-maghdub 'alaihim salah satu sebabnya itu. Allah tidak menyukai kesombongan, eee, orang-orang yang Yahudi itu. Nah, sebaliknya An-Nasara dianggap atau mempunyai sifat dolal, sesat, karena karakter mereka itu baik. Orang-orang Nasrani itu baik, bahkan dipuji dalam, di akhir juz 6 awal juz 7 itu, orang-orang Nasrani itu yang paling dekat dengan orang Islam, karena mereka itu kalau dengar ayat, dengar dengar wahyu, itu mereka senang bahkan nangis, bahkan sujud. Jadi mereka suka menolong, suka menerapkan ajaran kasih yang diturunkan oleh Nabi Isa atau versi mereka Yesus, tetapi yang salah adalah akidahnya. Jadi attitude-nya, behavior-nya, perilakunya benar, pola pikirnya tentang kemanusiaan itu benar, yang salah adalah akidahnya. Akidahnya sesat karena mengakui keesaan Allah dalam bentuk trinitas. Nah, jadi versi mereka tetap beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi keesaan itu dimanifestasikan dalam bentuk trinitas. Nah, jadi ada Bapa, Tuhan Bapa, kemudian ada Tuhan Anak atau Yesus itu, kemudian ada Roh Kudus. Nah, trinitas itu mereka anggap sebagai konsep keesaan khas Kristen, padahal itu adalah sesat. Nah, ini yang membuat Nasara mendapat label dolal menurut sebagian penafsir yang di sini tidak dicantumkan ya. Tapi sama-sama populernya. Ya, jadi sekali lagi mana yang lebih valid penafsirannya, kita mengacu bahwa tafsir itu tidak ada yang mutlak benar satu. Jadi bisa jadi penafsiran banyak itu juga benar semua, kadang dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi tidak perlu mengklaim ini tafsir yang paling benar. Tapi karena Nabi sudah menyampaikan adanya tafsir dari ayat tersebut, maka tafsir dari Nabi itulah yang biasanya menjadi prioritas utama penafsiran yang diakui. Nah, kemudian dari penafsiran Nabi itu dikembangkan secara logis bagaimana penalarannya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sampai sini tafsir dari surah Al-Fatihah. Allahu a'lam.